Halo Lur, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di Pesanggrahan Ambar Binangun, yang beralamat di Jalan Ambar Binangun, nomor 5C, Kalipakis, Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara singkat mengenai pesanggrahan yang ada di depan kita ini, masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 memerintah di Keraton Yogyakarta antara 5 Juli 1855 sampai dengan 20 Juli 1877. Pada saat Hamengkubuwono ke-6 naik tahta, beberapa pesanggrahan yang ada sebelumnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan, sehingga tidak ada lagi prasarana atau fasilitas untuk pesiar. Menjelang berakhirnya pemerintahan Hamengkubuwono ke-5, pesanggrahan Sonopakis sudah mengalami kerusakan. Nah, karena kerusakannya berat dan tidak dapat difungsikan lagi, oleh karena itu Hamengkubuwono ke-6 itu membangun pesanggrahan Ambar Binangun yang ada di lokasi ini. Nah, nama Ambar Binangun ini berasal dari kata ambar yang berarti harum dan binangun yang berarti membangun. Dengan demikian, nama Ambar Binangun ini mempunyai arti membangun keharuman kembali suatu pesanggrahan di wilayah tersebut. Nah, pesanggrahan ini dibangun di Dusun Kalipakis, sebelah selatan pesanggrahan Sonopakis yang telah rusak. Hamengkubuwono ke-6 itu kemudian memerintahkan kepada Wenscheng, seorang pengusaha warga Belanda yang berdomisili di wilayah Kesultanan Yogyakarta, untuk membuatkan sebuah pesanggrahan di Dusun Kalipakis. Pesanggrahan ini itu selesai dan mulai difungsikan saat sebagai tempat pesiraman oleh Hamengkubuwono ke-6 pada tahun 1855 Masehi atau 1784 Jawa. Hal ini sesuai dengan prasasti yang tertulis pada Tugu Prasasti 1 dengan huruf Jawa baru. Ini merupakan tugu prasastinya. Hal ini sesuai dengan prasasti yang tertulis yang ada di tugu tadi yang saya sebutkan, dengan bunyi dadosipun kalenganan dalem ing Ngambar Binangun wulan Sakban tahun B Sinengkalan Tirta Haslira sabdaning Ratu Hamengkubuwono ping 6. Nah, kemudian atas jasanya terhadap raja, maka Wenscheng yang bertempat tinggal di daerah Bintaran, itu di daerah timur Sungai Code, itu dianugerahi gelar Nayokopraja dari Hamengkubuwono ke-6. Dalam masa Hamengkubuwono ke-7, pesanggrahan Ambar Binangun ini mengalami perbaikan dan perubahan. Nah, perubahan yang terjadi diantaranya tempat mandi para putri yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Gedong Papak diubah dari bentuk kolam bundar dengan bangunan panggung di bagian atasnya menjadi kamar mandi dan WC segi 4 sebanyak 6 buah. Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-8, air pengisi kolam pesanggrahan yang semulanya itu berasal dari Kedung Kalibayem yang terletak di sebelah utara pesanggrahan ini, itu diganti airnya dari sebuah mata air di Dusun Tempuran di sebelah barat pesanggrahan atau sebelah barat Kali Bedok. Oleh karena ketinggian mata air dan halaman pesanggrahan ini relatif sama, maka pengaliran air tersebut dilakukan dengan jalan memompa dan mengalirkan melalui beberapa pipa-pipa besi. Hal ini dilakukan mengingat air dari Kedung Kalibayem itu sudah kotor dan tidak layak untuk dijadikan sumber air. Pada awal masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-9, pesanggrahan ini itu masih digunakan sebagai tempat pesiraman. Namun pada zaman Jepang, pesanggrahan ini digunakan sebagai pusat latihan Keibudan dan Seinendan. Selanjutnya, pada waktu kelas kedua, pesanggrahan ini
terutama Gudang Pangeran itu digunakan sebagai gudang obat-obatan dan senjata tentara Republik Indonesia. Akan tetapi hal ini diketahui oleh Belanda sehingga gedung tersebut itu dibakar oleh tentara RI agar tidak direbut oleh Belanda. Pada masa awal kemerdekaan, bangunan Pesanggeran Ambar Binangun pernah digunakan sebagai kantor pemerintahan Kabupaten Bantul tahun 49 sampai tahun 52. Kemudian mulai tahun 1954 sampai dengan 1964 digunakan sebagai kantor pemerintahan Kapanewon Kasihan. Selama digunakan sebagai kantor pemerintahan Kapanewon Kasihan tersebut, bangunan Pesanggeran ini pernah digunakan sebagai asrama LKPS atau latihan kemiliteran pegawai sipil. Mulai tahun 65, Pesanggeran Ambar Binangun tersebut diserahkan kembali kepada KHP Wahono Sartokriyo Keraton Yogyakarta. Pada tahun 78, Yayasan GUPPI DIY itu mendirikan gedung SMP Mataram di halaman bekas Gedung Pangeran setelah mendapat izin lokasi dari Hamengkubuwono ke-9 pada tahun 77. Kemudian pada tahun 80 juga diberikan izin oleh Keraton Yogyakarta kepada Kuarcap Yogyakarta guna mendirikan gedung Lembaga Cabang Pendidikan Kader Pramuka atau Lemcadika. Wiradharma di bekas Taman Buah-buahan, lokasinya ada di sebelah utara sana. Nah, 3 tahun kemudian diberikan izin pula kepada Bidang Pembinaan Generasi Muda Kanwil Depdikbud DIY untuk mendirikan gedung pondok pemuda di lingkungan bangunan induk Pesanggeran sebanyak 4 buah. Sekarang kita coba untuk menelusuri bangunan Pesanggerahan Ambar Binangun ini, guys. Jadi saya sudah berbincang-bincang dengan yang jaga di Pesanggeran ini, yang merupakan tinggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 itu adalah yang ada di depan kita ini. Bangunan yang ada di samping sana dan bangunan yang tingkat di belakang ini. Untuk tiangnya ini menggunakan kayu. Ini menggunakan kayu. Terus di bagian atas juga, kalau orang zaman sekarang menyebutkan ini tuh Eternit, ini menggunakan kayu. Terus ini yang digunakan tadi sebagai gedung pertemuan. Ini merupakan struktur organisasinya. Kebetulan ini tetangga saya ini, guys. Untuk jendela-jendelanya menggunakan jendela krepyak seperti ini, khas bangunan Jawa. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Di ruangan ini cukup tinggi sekali untuk bagian dindingnya. Itu di bagian atas ada sekitar 5 meteran untuk tinggi dari ruangan ini. Untuk dulu di bagian bawah ini merupakan kolam, namun sekarang sudah ditutup.
Mas boleh saya video ya? Oh boleh. Ini di bagian dalam dan sekarang digunakan sebagai tempat untuk kantor keamanannya atau security-nya. Ada ruang ibadah. Untuk temboknya cukup tebal ini guys. Temboknya di bagian jendelanya ini merupakan pintunya. Yuk. Jadi untuk bangunan yang ini itu juga masih asli dari peninggalan Hamengkubuwono ke-6. Dan tiangnya ini itu menggunakan tiang besi. Ini yang menjadi bekas kolamnya. Menurut foto lama dari KITLV, itu dulu di sini itu digunakan untuk mandi para pangeran. Sekarang menjadi tempat seperti ini. Itu masih ada lekuan-lekuannya. Saya nggak ngisi sering nih Mas ya? Oh sana? Oh. Ricky? Oke, gimana Mas? Ini juga lawasan ini guys. Di foto lama itu ada ini, masih terlihat. Kita coba untuk melihat tempat yang digunakan untuk santai, yang juga merupakan peninggalan zaman dulu, ada di ujung sana. Lokasinya memang luas sekali. Jadi pada komplek Pesanggerahan Ambar Binangun ini tuh dari masa kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 sebagai pendiri utamanya sampai dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu sudah mempunyai perubahan pada bangunan-bangunan masing-masing. Yang ada di depan kita ini itu merupakan tempat pengisisan. Ini di bagian bawahnya
Untuk tempat ini itu menggunakan kayu besar seperti ini guys, sebagai belandar-belandarnya. Ini semuanya berbahan kayu. Dan di bagian bawah ada 3 lengkungan di sisi kanan dan sisi kiri. Kita coba naik ke bagian atas. Pas alas kaki. Oh, semuanya menggunakan kayu ini ternyata. Ini di bagian atas ternyata digunakan untuk sholat. Tempat untuk pengisisan. Dalam bahasa Jawa itu pengisisan. Kalau bahasa Indonesianya itu digunakan untuk apa ya? Santai. Ini semuanya menggunakan kayu. Yang kata masnya tadi, yang jaga di sini tuh ini juga merupakan peninggalan dari Hamengkubuwono ke-6. Halaman belakang dari Pesanggerahan Ambar Binangun. Iki tambahan-tambahan. Kita lihat di sebelah sana. Oh, ternyata di bagian belakang itu ada wisma-wisma seperti ini. Oke guys, mungkin informasi yang bisa saya berikan mengenai Pesanggerahan Ambar Binangun sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat mengenai sejarah yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao!